Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang gas metana yang dihasilkan dari kotoran sapi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzia Hika Zahra dari absen 12 dan teman-teman saya. Saya Atika Yunudiska dari absen 7. Saya Zana Bita dari absen 13. Saya Muhammad Juban dari absen 22. Saya Zernadia Meka dari absen 35. Saya Juwita dari absen 16. Metana merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, tetapi mudah terbakar. Metana dihasilkan dari pengurtian tumbuh dari kondisi kering. Metana disebut juga gas rawa karena banyak terdapat di perairan dan rawa. Metana dihasilkan dari bakteri yang terdapat dalam bahan-bahan organik yang membusuk dan bakteri-bakteri pada sapi, kambing, dan hewan-hewan tersebut melepaskan metana. Dalam satu hari, seekor sapi yang melepaskan sekitar 1 kilo metana ke udara. Bakteri daerah banjir dan yang tergenang atau daerah lembab juga memproduksi metana sehingga gas metana banyak dimanfaatkan menjadi biogas. Kotoran sapi bisa diolah menjadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi kampung tersebut. Wah, keren sekali ya teman-teman. Teman-teman, kalian tahu tidak? Agar kotoran sapi lebih mudah diolah menjadi biogas, di kampung tersebut, limbah produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air rebusan kedelai dijadikan pakan sapi. Pemberian pakan ini akan membuat kotoran sapi berbentuk lebih encer sehingga lebih mudah untuk diolah menjadi biogas. Di sini, kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah seiring waktu timur. Reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Apa aja sih dampak yang dihasilkan dari gas metana atau kotoran sapi? Dampaknya ada 3. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Kotoran sapi yang dihasilkan dapat berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang paling kuat dan dapat menyebabkan pemanasan global. Dalam jumlah jangka panjang, peningkatan gas rumah kaca dapat menyebabkan perubahan iklim yang signifikan atau meningkat. Yang kedua, dampak terhadap pertanian. Kotoran sapi dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Namun jika kotoran sapi tidak diolah dengan baik, dapat mencemari sumber air dan menyebabkan masalah pencemaran lingkungan. Selain itu juga dapat menyebabkan bau yang tidak sedap di sekitar peternakan. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap kesehatan. Kotoran sapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan infeksi. Bakteri dan patogen yang terkandung dalam kotoran sapi dapat mencemari air, minum, dan makanan yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Berikut merupakan beberapa penyakitnya. Yang pertama ada salmonellosis, disebabkan bakteri salmonella yang dapat ditemukan dalam kotoran sapi yang terkontaminasi. Gejalanya seperti diare, mual, muntah, demam, dan kram perut. Lalu yang kedua ada bakteri Escherichia coli. Dalam kotoran sapi dapat menyebabkan diare, demam berdarah, mual, muntah, dan demam. Berikut merupakan cara penanggulangan atau meminimalisir dampak dari kotoran sapi. Yang pertama, melakukan pengelolaan limbah ternak yang baik dengan cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah kotoran sapi dengan benar, seperti membuat septic tank atau biofilter yang dapat membantu mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua, dengan pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik. Kotoran sapi yang telah diolah dengan baik dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Namun pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tepat agar tidak terjadi pencemaran air tanah pada permukaan tanah. Lalu yang ketiga, memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada peternak. Pentingnya pengelolaan limbah ternak yang baik dapat membantu peningkatan kesadaran mereka tentang dampak negatif dari kotoran sapi dan mendorong mereka untuk
mengadopsi praktek yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang keempat, ada teknologi pengolahan limbah ternak yang efisien seperti sistem biogas atau pengolahan anaerobik dapat membantu mengurangi emisi gas metana dan menghasilkan energi terbarukan. Lalu ada penerapan praktik pertanian berkelanjutan, artinya seperti membuat rotasi tanaman, penggunaan tutup tanah, dan pengelolaan air yang efisien dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kotoran sapi pada lingkungan. Manfaat biogas. Biogas sendiri dimanfaatkan masyarakat sebagai energi alternatif pengganti LPG untuk memasak dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Selain itu, biogas bernilai lebih aman untuk bumi karena pembakaran biogas mampu mengurangi emisi gas kaca. Biogas selain digunakan untuk gas memasak juga digunakan sebagai pupuk organik. Bahan alami biogas membuat tanah lebih subur dan kaya akan unsur hara. Pupuk organik dari biogas sangat ideal untuk suplemen tanaman, sehingga bisa tumbuh lebih cepat dan hasil panen berkualitas. Dari segi operasional pertanian, hal ini akan sangat membantu petani menghemat anggaran, sebab pupuk organik dari biogas bisa dibuat sendiri dan tidak perlu membeli pupuk kimia yang mahal. Selain itu, terdapat pemanas air. Di berbagai negara, contoh biogas yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pemanas air. Ketimbang menggunakan energi listrik yang cukup mahal, biogas adalah energi pemanas air yang terbarukan dan lebih murah. Biogas disalurkan melalui pipa-pipa ke rumah warga untuk menghangatkan penampungan air. Metode ini tentunya akan sangat menurunkan anggaran bulanan untuk membayar tagihan listrik. Gas rumah kaca yang mempengaruhi pemanasan global tak hanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, tapi juga sendawa hewan ternak. Gas metana yang dikeluarkan ternak, terutama sapi, mencapai 14,5% dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Lalu, peneliti International Livestock Research Institute atau IRLI Kenya, Asa Dambi, mengatakan konsumsi daging sapi yang meningkat di dunia seiring dengan naiknya jumlah penduduk di negara berkembang dan perubahan gaya hidup akan mempercepat kenaikan temperatur bumi. Kebiasaan masyarakat India tidak makan daging sapi perlu dilestarikan. Itu akan mencegah peningkatnya pemanasan global, kata Asah dalam Annual Media Briefing on Climate Change for Journalists of the Global South yang diselenggarakan oleh Center of Science and Environment di New Delhi, India awal November lalu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.